Selamat pejuang PPPK tahap 2. Masih semangat kan belajarnya ya? Oke, kita membahas pertemuan kedua. Di sini pertanyaannya berdasarkan letak ide pokoknya, letaknya ya. Paragraf di atas termasuk paragraf apa? Nah, berdasarkan letak ide pokoknya itu paragraf kan dibagi menjadi 2 ya. Maaf 3, ada deduktif. Deduktif ini adalah paragraf yang letak gagasan pokoknya di awal. Yang kedua yaitu induktif. Ini letak gagasan pokoknya ada di akhir, dan campuran. Campuran ini berarti berada di awal dan di akhir. Nah, pada soal nomor 1 ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang reptil, ya kan? Paragraf ini menceritakan tentang reptil. Taunya dari mana sih kalau ini gagasan pokok? Nah, kita lihat saja kalimat berikutnya. Contohnya, nah ini kan berarti menjelaskan, ya kan? Ini juga menjelaskan tulangnya dan sisiknya, menjelaskan tempat hidup dan juga cara berkembang biakan. Nah, ini berarti kalimat yang lain ini fungsinya untuk menjelaskan kalimat utama. Ini kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok. Nah, karena ide pokoknya terletak di awal, maka soal nomor 1 ini termasuk dalam paragraf deduktif. Soal nomor 2. Paragraf di atas termasuk paragraf apa? Nah, oke. Kita cek ya, karena di sini jenis paragraf, maka kembali kemarin saya singgung, kemarin kita sudah belajar deskripsi, itu menceritakan, terus kita sudah belajar persuasi ya. Persuasi itu yang berisi ajakan. Di paragraf nomor 2 ini tidak membahas tentang kegiatan membaca, tetapi lebih ke ajakan untuk kita rajin membaca, karena di sini oleh karena itu membaca menjadi hal yang penting dan biasakanlah. Nah, ini kan berarti ada sebuah ajakan. Maka sudah pasti paragraf ini adalah jenisnya yaitu persuasi. Kenapa? Karena tujuan dari paragraf ini adalah untuk mengajak untuk membaca buku atau membujuk atau mempengaruhi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya. Nah, ini berarti kan kita membayangkan. Membayangkan kita sedang menghirup aroma brownies. Nah, berarti ini indera penciuman. Kemudian ini lidah merasakan. Nah, ini berarti kita akan seolah-olah membayangkan. Nah, berarti tujuan dari teks ini agar si pembaca itu menggunakan alat inderanya, baik itu mata maupun nanti hidung maupun seperti ini tadi rasa lidah. Maka paragraf ini berjenis deskripsi ya. Di pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas paragraf deskripsi itu fungsinya adalah untuk menggambarkan ya, menggambarkan. Soal nomor 4, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum, sebab jika tidak membaca buku hukum pasti ia akan merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Seorang mahasiswa tidak mau membaca buku maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Nah, paragraf ini tuh kan isinya tentang ini kan, mau menjelaskan kalau membaca itu merupakan faktor terpenting dalam menguasai berbagai ilmu. Ini adalah sebuah katakanlah argumen ya, atau pendapat. Jadi pada paragraf ini tuh seseorang atau si penulis itu membuat sebuah pendapat. Dia berpendapat bahwa membaca itu merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan.
di mana pendapatnya itu dia berikan alasan. Ini loh, contohnya tuh seperti ini. Dia beralasan itu, dia berpendapat itu ada alasannya. Apa saja nih? Contohnya kalau penasihat hukum tidak membaca buku terkait hukum maka akan seperti ini. Mahasiswa tidak membaca buku maka akan seperti ini. Nah, itu adalah alasan yang dia berikan. Maka ini bukan paragraf deskripsi, bukan juga narasi, bukan juga persuasi. Kenapa? Karena tidak ada ajakan di situ untuk ajakan membaca buku, tidak ada. Dia hanya memaparkan pendapat dan disertai dengan alasan agar si pembaca itu bisa menerima gagasan yang disampaikan oleh si penulis. Maka ini termasuk dalam jenis paragraf argumentasi. Jadi paragraf argumentasi itu berisi sebuah pendapat di mana isinya meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasannya tadi yang ditulis oleh penulis. Soal nomor 5, beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata di Jakarta. Ini ada keterangan waktu, ini ada keterangan tempat. Kami pergi dengan 2 mobil. Mobil kami melaju cukup cepat. Perjalanannya menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Ini suasana. Cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kaca mobil cukup indah. Paragraf di atas termasuk paragraf. Nah, di sini tidak menggambarkan sesuatu secara spesifik ya. Walaupun misal kita membayangkan dia berjalan naik mobil, tapi di sini yang digambarkan secara spesifik tidak ada. Beda kalau misalnya menggambarkan pantai Parangtritis, menggambarkan tentang buah jeruk lah, itu kan yang digambarkan itu secara spesifik. Kalau secara spesifik kemarin adalah paragraf deskripsi. Kalau argumen tadi ada pendapat disertai alasan, di sini tidak ada pendapat. Kalau persuasi ajakan, ini juga tidak ada ajakan. Nah, pada soal nomor 5 ini paragraf adalah narasi. Narasi itu biasanya sebuah peristiwa atau kejadian. Ya, peristiwa kejadian, ada latar di situ. Latarnya itu apa saja? Ada waktu, ada tempat, dan juga ada suasana. Nah, ini yang disebut dengan paragraf narasi atau biasa disebut dengan cerita. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah B. Pada soal nomor 6, pertanyaannya berdasarkan letak ide pokoknya. Paragraf termasuk paragraf apa? Nah, kalau berdasarkan letak ide pokok, tadi ada paragraf deduktif di mana ide pokoknya di awal, ada paragraf induktif di mana gagasan pokoknya terletak di akhir, dan ada paragraf campuran di mana gagasan pokoknya terletak di awal dan di akhir. Pada paragraf di soal nomor 6 ini, apakah tentang orang yang sekali melakukan dosa dan ia enggan bertobat maka ia akan tergoda untuk melakukannya 2 kali, 3 kali dan seterusnya, atau tentang sesungguhnya dosa besar maupun kecil bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak sangat buruk bagi pelakunya. Nah, paragraf ini kan ceritanya tentang ini, kalau kita melakukan dosa, baik itu besar atau kecil, kalau dilakukan secara terus-menerus akan berdampak sangat buruk. Ini ide pokoknya. Dijelaskan oleh ini. Kalau dosa ia enggan bertobat maka akan tergoda, dosa-dosanya itu akan semakin bertumpuk, ibarat racun dalam tubuh, dosanya akan menggerogoti kesehatannya dari hari ke hari. Nah, ini tuh adalah penjelas. Dan ide pokoknya ada di akhir, maka disebut dengan paragraf induktif. Soal nomor 7, sayangnya dalam catatan BPS 2015 lalu, angka pengangguran di Indonesia makin meningkat 300.000 orang selama setahun dari Februari 2014 sampai 2015. Tingkat pengangguran terbuka didominasi penduduk berpendidikan SMA, SMK sebesar sekian. Nah, gagasan utama paragraf tersebut adalah menceritakan apa paragraf tersebut? Ya, paragraf itu menceritakan ini kan, angka penganggurannya meningkat. Nah, berarti yang mana? Yang B, karena meningkat dengan bertambah itu maknanya sama.
Soal nomor 8, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf berita. Isinya tentang apa kan berarti ya? Budapest Business School, University of Applied Science, Hungaria membuka kelas bahasa Indonesia sebagai salah satu kursus bahasa yang dipilih mahasiswanya untuk menyelesaikan studi. Siaran pers Kedutaan Besar RI di Budapest menyebutkan Duta Besar RI untuk Hungaria, Wening Estipropo, resmi membuka kursus ini selama Selasa 14 Februari lalu. Wening menyampaikan penghargaan kepada BBS yang telah membuka kursus bahasa Indonesia. BBS sendiri mewajibkan mahasiswanya menguasai 2 bahasa asing untuk sarjana dan 3 bahasa asing untuk S2 sebagai syarat kelulusan dan membantu menyediakan kursus bahasa bagi mahasiswa. Nah, di sini belajar bahasa asing sangat menguntungkan, terutama bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa utama 258 juta penduduk Indonesia. Ini di Hungaria, tapi mau belajar bahasa Indonesia. Maka yang sesuai adalah yang mana? Yang C, masyarakat Hungaria tertarik belajar bahasa Indonesia. Nomor 9, stroke adalah kondisi kesehatan yang serius yang membutuhkan penanganan cepat. Ketika pasokan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak terputus, maka sel-sel otak akan mati. Oleh karena itu, semakin cepat penderita ditangani, penderita apa di sini yang dikatakan penderita stroke ya. Kerusakan yang terjadi pun semakin kecil, bahkan kematian bisa dihindari. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya ini tadi, semakin cepat penderita ditangani, berarti penyakit stroke, penanganan penyakit stroke itu harus cepat agar kerusakan yang terjadi semakin kecil. Jawabannya berarti yang D. Soal nomor 10, ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Nah, ini kan berarti ini ya yang utama dijelaskan oleh ini. Simpulannya apa? Apakah A, ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi? Atau B, ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Nah, simpulan itu harus secara keseluruhan. Berarti yang tepat adalah yang B karena ini benar. Tapi di sini hanya menunjukkan kalau dia sumber makanan utama tapi alasannya tidak ada. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah yang B.